Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak harapkan kalian semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Minggu yang lalu, kalian semua telah mempelajari mengenai menelaah kaidah kebahasaan teks drama. Tentunya kalian semua telah memahami kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks drama tersebut. Selanjutnya hari ini kita akan belajar dengan materi menulis teks drama. Adapun tujuan dari mempelajari menulis teks drama adalah agar kalian semuanya mampu menyusun drama dengan memperhatikan kaidah penulisan drama dan orisinalitas ide. Anak-anak, dalam penulisan teks naskah drama ada 3 hal yang harus dipelajari. Pertama, teks drama dari karya yang sudah ada. Kedua, naskah drama dengan orisinalitas ide. Ketiga, pementasan karya sendiri. Sekarang kamu ikuti penjelasannya. Pertama, teks drama karya yang sudah ada. Membuat naskah drama dari karya yang sudah ada tidak begitu sulit. Hal ini karena ada ide cerita, alur, latar, dan unsur-unsur lainnya sudah ada. Kamu hanya mengubah formatnya ke dalam bentuk dialog. Seperti yang kamu ketahui bahwa ciri utama drama bentuk penyajian berbentuk dialog. Oleh karena itu, tugas kamu dalam hal ini adalah mengubah seluruh rangkaian cerita yang ada dalam novel ke dalam bentuk dialog. Adapun dalam dialog itu, ada 3 unsur yang tidak boleh dilupakan, seperti tokoh, wawancang, dan kramagung. Yang dimaksud dengan tokoh adalah pelaku yang mengujarkan dialog itu. Contoh, Pak Budi, kau membuat bapakmu gemes ya. Dan yang dimaksud dengan wawancang adalah dialog itu sendiri atau percakapan yang diujarkan oleh tokoh. Contohnya, apa yang dilakukan pada dia. Sedangkan yang dimaksud dengan kramagung adalah petunjuk perilaku tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Contohnya, sembari memegang tangannya. Kedua, naskah drama dengan orisinalitas ide. Naskah drama dapat dibuat berdasarkan karya yang sudah ada, misalnya dari dongeng, cerpen, novel, biografi, dan sumber-sumber lainnya. Akan lebih baik apabila naskah itu dibuat sendiri berdasarkan imajinasi dan pengalaman sendiri, sehingga hasilnya lebih orisinal. Langkah penulisannya tidak jauh berbeda ketika menulis cerpen, puisi, ataupun karya-karya fiksi lainnya. Langkah-langkah menulis teks drama. Pertama, menentukan topik, yakni berupa suatu peristiwa yang menarik dan memiliki konflik kuat. 2. Menentukan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya serta karakternya. 3. Membuat kerangka alur yang menarik dan tidak mudah ditebak atau penuh kejutan. 4. Mengembangkan kerangka itu ke dalam dialog-dialog dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya yang tepat.
Dalam mengembangkan kerangka ke dalam dialog-dialog dengan memperhatikan A. Struktur drama yang meliputi prolog, dialog, dan epilog. Dalam dialog, pada bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. B. Kaidah kebahasaan ditandai oleh kalimat-kalimat langsung dengan pilihan kata yang menggambarkan karakter tokoh dan situasi percakapannya. 3. Pementasan karya sendiri. Belum sempurna tentunya kalau naskah yang telah kamu buat itu tidak dipentaskan. Oleh karena itu, perhatikan langkah-langkah pementasan drama berikut. A. Melakukan pembedahan secara bersama-sama terhadap isi naskah yang akan dipentaskan. Tujuannya agar semua calon pemain memahami isi naskah yang akan dimainkan. B. Reading. Calon pemain membaca keseluruhan naskah sehingga dapat mengenal masing-masing peran. C. Casting. Melakukan pemilihan peran. Tujuannya agar peran yang akan dimainkan sesuai dengan kemampuan akting pemain. D. Mendalami peran yang akan dimainkan. Pendalaman peran dilakukan dengan mengadakan pengamatan di lapangan. Misalnya, peran itu sebagai seorang tukang jamu. Lakukanlah pengamatan terhadap kebiasaan dan cara kehidupan para tukang jamu. E. Blocking. Sutradara mengatur teknis pentas, yakni dengan cara mengarahkan dan mengatur pemain. Misalnya, dari mana seorang pemain harus muncul dan dari mana mereka berada ketika dialog dimainkan. F. Running. Pemain menjalani latihan secara lengkap, mulai dari dialog sampai pengaturan pentas. G. Glade racing atau latihan terakhir sebelum pentas. Semua bermain dari awal sampai akhir, melakukan latihan akhir tanpa ada kesalahan lagi. H. Pementasan. Semua pemain sudah siap dengan kostumnya. Dekorasi panggung sudah lengkap. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menulis teks drama ada 3 hal yang harus dipelajari. Pertama, teks drama dari karya yang sudah ada. 2. Naskah drama dengan orisinalitas ide. 3. Pementasan karya sendiri.